latar belakang saya adalah ini bang, bakul ya, bakul, bakul ayam, ya bakul pitik. Saya lihat spanduk gitu, bakul ayam jadi dewan. Nah itu tagline saya bang. Tagline saya bakul ayam jadi dewan, gitu ya. Jadi kalau bahasa Jawanya bakul pitik jadi dewan, insya Allah. Nah, ya background saya adalah sekarang saya menggeluti di dunia perayaman ya. Saya membuka pemotongan ayam halal ya di daerah Candi sana seperti itu. Kemudian sebelumnya saya juga pernah mengenyam pendidikan S2 di Korea Selatan ya, jurusan perdagangan internasional. Kemudian beberapa perusahaan saya kerja di sana, dan S1 saya di Universitas Padjadjaran Bandung. Sastra Jepang. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bareng saya Mas RH di podcast PKS Ngaglik. Kali ini ada yang spesial. Tamu kita yang perdana ini untuk podcast kita yang malam hari ya ini. Iya, malam hari ya kan. Ini demi kita ingin menginformasikan ya kepada masyarakat supaya tahu calon anggota legislatif kita. Iya betul Mas. Jadi malam hari ini kita kedatangan Mas Anas ya. Iya. Mas Anas. Yang insya Allah maju sebagai calon legislatif. Nomor urut berapa Mas? Nomor urut 7. Nomor urut 7 ya. G. 7 mudah diingat ya. 7 pitu. Kalau bahasa Jawanya pitu ya. Pitulungan. Pitulungan. Mantap. Ya, insya Allah. Oke Mas Anas, singkat saja. Kita ingin tahu nih latar belakang. Ini kan kok mau juga ya ditunjuk ya, kalau di PKS itu kan ditunjuk ya, nggak kemauan sendiri menjadi salah satu calon anggota legislatif di PKS. Silakan Mas. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat sahabat podcast PKS Ngaglik yang dirahmati Allah, yang berbahagia. Sebelumnya ya izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya Mas RH ya. Ya barangkali di antara yang nonton itu belum kenal saya gitu ya, siapa saya gitu. Sebenarnya nama lengkap saya itu Muhammad Nasihuddin. Muhammad Nasihuddin. Ingat ya, Muhammad Nasihuddin. Itu satu-satunya di kertas suara nanti dapil 2 PKS yang nama Muhammad. Gitu ya. Muhammad Nasihuddin tapi biasa dipanggil Mas Anas. Gitu ya. Background saya tinggal di dusun Candi ya. Dusun Candi Candi Duku itu Sardono Harjo, Kelurahan Sardono Harjo, Ngaglik, Sleman gitu. Dan saya punya, alhamdulillah saya dikaruniai anak 3 Bang. Oh 3 ya. Anak 3, terus ya istri alhamdulillah, istri saya dosen ya, dan anak 3 alhamdulillah. Yang pertama itu umur 9 tahun dan yang paling kecil umur 6 bulan seperti itu. Nah, background saya, latar belakang saya adalah ini Bang, bakul ya. Bakul ayam, ya bakul pitik. Saya lihat spanduk gitu, bakul ayam jadi dewan. Nah itu tagline saya Bang. Tagline saya bakul ayam jadi dewan, gitu ya. Jadi kalau bahasa Jawanya bakul pitik jadi dewan, insya Allah. Nah, ya background saya adalah sekarang saya menggeluti di dunia ayaman ya. Saya membuka pemotongan ayam halal ya di daerah Candi sana seperti itu. Kemudian sebelumnya saya juga pernah mengenyam pendidikan S2 di Korea Selatan ya, jurusan perdagangan internasional. Kemudian beberapa perusahaan saya kerja di sana, dan S1 saya di Universitas Padjadjaran Bandung. Sastra Jepang. Ya. Seperti itu 4. Tadi Bang RH nanya saya, kenapa kok Mas Anas ini kok mau dicalekkan gitu ya? Karena kita di PKS itu, pemirsa sekalian, itu tidak ada ya caleg dari PKS itu yang minta
atau yang minta nomor atau yang minta jabatan, tidak ada ya. Jadi hampir semua caleg di PKS itu rata-rata itu mereka diminta Bang. Diminta. Ya. Nah, kenapa tadi kok Mas Anas mau diminta oleh PKS untuk menjadi caleg? Nah, sebenarnya satu Bang, ada selain tadi background saya pernah jadi mahasiswa, terus saya aktif di beberapa organisasi, di BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan juga di beberapa organisasi ekstra maupun intra kampus. Itu tujuan saya adalah biar saya lebih bermanfaat untuk orang lain Bang. Ya, untuk lingkungan, bahkan lingkupnya lebih besar seperti itu. Ya, jadi intinya adalah yang pertama itu adalah yaitu biar kebermanfaatan kita itu bisa lebih ya kan, untuk orang banyak seperti itu. Yang penting itu tujuan utama saya. Secara garis besar gitu ya, ketika nanti sudah terpilih jadi dewan, otomatis kemanfaatan buat masyarakat akan lebih luas lagi ya. Ya, insya Allah. Jangkauannya ya. Iya, insya Allah seperti itu latar belakang saya. Oke, kita lanjut Mas Anas. Siap Pak. Ya, kalau tadi kita sudah bicara kaitannya dengan latar belakang ya. Iya. Cukup menarik, saya simak perjalanannya. Salah satunya sudah di Korea ya. Berapa lama? Sekitar 6 sampai 6 tahun setengah ya. Selanya ngomong bahasa Korea. Saranghai. Saranghai, annyeonghaseyo ya. Annyeonghaseyo, kamsahamnida, ya seperti itu. Menarik, saya pernah ngerekam konten anak didik. Oh iya. Dengan itu yang di pesantren itu. Dia bisa, itu udah berapa lama dia belajar, udah langsung lancar bisa bahasa Korea. Itu 1 tahun itu. 1 tahun ya? 1 tahun, iya. Cukup lancar juga itu bahasa Korea. Iya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya kaitannya dengan visi misi ya tentunya. Masyarakat biar tahu ini sakjane ketika nanti akan jadi dewan punya visi apa sih gitu ya. Iya. Apakah betul-betul nanti menyentuh kebermanfaatan tadi kan sudah disampaikan ya. Iya. Ingin memperluas kemanfaatannya. Iya. Betul-betul nanti akan terasa enggak gitu. Iya. Silakan. Ya bismillah. Untuk ketika saya menjadi dewan nanti ya, ini ada beberapa misi saya ya terkait visi. Ya, visi saya adalah sebagai wakil rakyat, nanti saya akan mencoba menjadi wakil rakyat yang amanah ya, yang amanah untuk terutama untuk membahagiakan warga Sleman gitu ya. Jadi bagaimana saya nanti bisa menjadi wakil rakyat yang amanah, yang sesuai ya dengan undang-undang yang diperintahkan kepada saya, dan khususnya lebih membahagiakan warga Sleman. Nah, membahagiakannya seperti apa? Ya, karena kan kita harus bisa membahagiakan warga Sleman gitu. Terutama adalah warga yang dapil saya seperti itu ya. Nah, itu ada beberapa misi Bang ya terkait itu, nanti yang akan kita sinkronkan dengan beberapa dengan pihak eksekutif ya, dalam hal ini adalah pihak bupati ya kan, dan jajarannya seperti itu. Nah, ini yang pertama adalah saya akan membahagiakan warga Sleman dengan apa? Nah, yang pertama itu karena background saya adalah pengusaha Bang. Pengusaha. Ya, pengusaha. Saya bakul juga, saya tahu persis bagaimana naik turunnya satu perekonomian ya, daya beli masyarakat. Itu yang pertama adalah saya akan mengembangkan UMKM ya. Karena di daerah-daerah terutama ya di Sleman dalam hal ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan UMKM untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama menengah ke bawah ya, seperti itu. Nah, kita akan dorong, kita akan kembangkan UMKM yang sudah berjalan di Kabupaten Sleman seperti itu. Nah, terus juga kita akan mendorong juga petani-petani milenial Bang ya. Kita mencoba nanti mensinkronkan dengan program bupati ya, kita dorong bagaimana petani milenial yang ada di Kabupaten Sleman ini biar lebih semangat ya, biar lebih semangat untuk bercocok tanam ya, untuk menanam segala macam. Dan itu yang akan kita kembangkan nantinya gitu. Kita mencoba untuk, karena saya 6 tahun di Korea Selatan
dan saya juga S1 saya di jurusan sastra Jepang, dan saya lebih alhamdulillah mengerti kebudayaan Jepang dan kebudayaan Korea, dan mencoba kita, dan di sana petani-petani milenialnya ya sangat bagus gitu ya. Kita mencoba untuk apa ya istilahnya ATM ya, amati tiru modifikasi seperti itu nih. Nah, selain itu, selain petani milenial, kita akan coba membangun desa wisata. Nah, ini juga salah satu apa ya lumbung apa istilahnya kita bisa mendatangkan banyak wisatawan ini dari pengembangan desa wisata. Nah, kalau misalkan desa wisata di tiap kelurahan itu tidak kita dukung, pemerintahan itu tidak hadir dalam hal pendanaan atau dalam hal mendukung permodalan segala macam, itu nanti akan apa ya tidak akan berjalan dengan lancar, dan mereka tidak tahu misalkan bagaimana cara mempromosikan, uangnya nggak ada, modalnya nggak ada, seperti itu. Nah, itu desa wisata ya. Terus juga untuk kebudayaan ini juga kebudayaan yang sudah ada di Kabupaten Sleman ini bisa menarik wisatawan gitu Bang ya. Nah, selain itu juga kita akan mengawal dan memastikan agar masyarakat dapat mengakses dan mendapatkan fasilitas pelayanan yang ini Bang, yang lancar seperti itu ya. Jadi kita ya, terutama ya saya sendiri ya, saya akan menjamin, insya Allah ketika saya terpilih nanti, saya akan menjamin akan mengawasi dan mengontrol bagaimana jalannya proses apa ya istilahnya jalur kesehatan masyarakat seperti itu ya, pelayanan masyarakat dalam hal kesehatan. Terus juga kami akan merekrut juga para pengusaha muda ya, selain tadi petani milenial ya, pengusaha-pengusaha muda kita kembangkan juga, kita motivasi ya. Dan kemandirian ekonomi ya, terus juga adalah mengakses atau mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan para tenaga pendidik. Nah, ini juga yang saya akan fokuskan Bang ketika nanti saya menjadi anggota dewan, bagaimana dari pihak pemerintahan, dari pihak pemerintah itu bisa mengalokasikan dana yang lebih untuk para tenaga pendidik ya, entah itu pendidik formal maupun non formal, karena kan yang saat ini yang lebih banyak itu kan lebih banyak konsentrasi adalah tenaga pendidik formal ya gitu. Yang non formal ada anggaran ya, alokasi dana, cuman kan tidak sebanyak yang formal seperti itu. Nah, kami karena pengalaman kami juga di Korea Selatan dan di Jepang, bagaimana kedua negara ini sangat konsentrasi ya terhadap tenaga pendidik seperti itu, karena ujung tombak generasi muda ya itu adalah para tenaga pendidik, yaitu guru seperti itu gitu Bang, kurang lebih untuk visi misinya ya, secara singkatnya seperti itu gitu. Baik. Kalau saya amati ini akan banyak diduplikasi ya, iya. Dari pengalaman di Korea tentunya, iya. Kemudian ketika menjalankan pendidikan juga ya, iya. ketika di Unpad dulu gitu ya. Iya. Karakter orang Korea dengan orang Sleman kan barangkali beda. Iya, betul. Ini dalam proses penyesuaiannya nanti gimana penerapannya? Mungkin nanti dipertanyakan juga. Iya. Sebenarnya gini, nggak 100% kita menjiplak sistem yang ada di Korea Selatan itu langsung kita terapkan di Sleman. Tidak seperti itu. Kami juga banyak teman-teman kami yang dari Korea Selatan yang menanam modal di Sleman ya. Bahkan saya juga ya, ini kami juga sedang ada kerjasama gitu ya, tapi ini baru tahap penjajakan ya untuk pengiriman tenaga kerja ke Korea Selatan untuk warga Sleman seperti itu. Tapi ini sedang digodok kerjasama ini seperti itu. Nah, sebenarnya yang kita adopsi itu adalah bukan ini ya Bang ya. Jadi bukan tidak 100% sistem yang ada di Korea Selatan atau di luar negeri sana kita terapkan di Sleman ya. Tapi yang pertama adalah semangatnya dulu ketika misalkan kita akan membangun satu pertanian misalkan. Nah, kita semangatnya dulu, semangat orang-orang Korea, orang-orang Jepang seperti apa. Nah,
baru nanti kita ajarkan ke petani-petani kita seperti itu. Nah, adapun nanti terkait tentang ilmu pertaniannya, ya, atau adapun nanti cara mengolahnya segala macam, yaitu nanti kita akan pelan-pelan kita akan sesuaikan. Karena kalau kita misalkan kita bandingkan atau kita langsung terapkan, mungkin dari sisi teknologinya juga berbeda seperti itu ya. Tapi insya Allah ketika kita sama-sama dari rumpun Asia Timur ya, maksudnya kita dari timur gitu ya, makannya juga sama dari nasi gitu ya, ya dari gandum juga, sayuran ya makan juga, daging ya makan sama, insya Allah ya bisa lah Bang gitu. Nah negara kita khususnya Sleman kita bisa maju seperti itu gitu. Mas Anas, kita lanjut ya. Iya, baik. Kaitannya dengan sekarang adalah program ya barangkali. Iya. Tadi kan sudah disampaikan visi misi, dan di misi itu sudah disampaikan kaitannya dengan masalah kesehatan, iya, UMKM, kemudian pendidikan gitu. Iya. Nah barangkali mengkerucut nih, iya, ketika nanti sudah terpilih menjadi anggota dewan, kan ada pokir ya, iya, yang nanti akan diajukan ke pemerintah untuk iya, jadi sebuah program. Iya. Mungkin dari sekarang sudah ada angan-angan seperti apa nanti? Iya, terima kasih Mas Erhan. Untuk rencana program saya ketika nanti diamanahkan menjadi dewan, itu pertama itu dari untuk ini ya, kesehatan ya, pertama gitu ya, kesehatan ya, selain fungsi pengawasan, controlling segala macam, ini yang saya harapkan bagaimana di setiap kecamatan ini kan sekarang sudah ada di Kabupaten Sleman ini sudah bagus ya, kecamatan puskesmas ya, puskesmas ini sudah bagus, sudah berjalan. Nah, ini harus kita tingkatkan lagi. Jadi terutama adalah kader-kader puskesmas yang ada di tiap dusun seperti itu. Nah, itu harus kita harus kita tingkatkan lagi, terutama kita kasih gaji, kita kasih anggaran gitu ya. Maksudnya kita kasih anggaran agar mereka itu lebih semangat ya mendata, terutama yang mendata di kampung-kampung atau di RT-RT itu terkait berapa orang yang katakanlah ya umur yang sudah sepuhnya berapa orang gitu ya. Kan rata-rata sepuh itu orang yang di atas umurnya itu sudah di atas 60 tahun ya, itu kan harus kita pantau terus ya. Pemerintah itu harus turun hadir di sana ya. Alhamdulillah saat ini saya sudah beberapa posyandu lansia saya sudah membentuk ya, dan saya juga sudah kerjasama dengan beberapa LSM, itu kami membuat posyandu lansia gitu ya. Nah, alhamdulillah kami sudah terjun ke masyarakat, bagaimana kita concern untuk memperhatikan para lansia yang ada di Kabupaten Sleman, karena cukup banyak itu untuk kesehatan. Untuk kesehatan itu ya selain untuk lansia itu juga untuk anak-anak bayi atau anak hamil, orang ibu hamil gitu ya, terutama masalah stunting ya. Masalah stunting ini sangat penting ya, kita jadikan stunting ini ya kita harus konsentrasi di sana gitu. Adapun nanti programnya adalah ya salah satunya itu Bang tadi ya, membentuk posyandu lansia seperti itu, dan kader-kader yang ada di tataran bawah RT-RT seperti itu Bang. Terus dari UMKM ya, dari ekonomi ya, saya akan coba untuk mensinkronkan Bang ya. Jadi mensinkronkan, kita dorong para petani milenial, karena sekarang ini jarang sekali Mas RH, para petani-petani itu rata-rata kalau saya lihat di ladang atau di perkebunan atau di sawah itu rata-rata sepuh ya, atau orang-orang yang di atas umur gitu ya. Nah, kita dorong lagi, pemerintah coba dorong ya, kita motivasi untuk para anak muda yang minat pertanian seperti itu. Nah, nanti kita kasih reward ya. Kita kasih reward, selain kita kasih motivasi, kita kasih cara, kita kasih modal, itu kita kasih reward ya.
bagi misalkan para petani milenial, para petani yang misalkan yang bagus hasil pertaniannya itu bisa nanti dapat apa seperti itu. Kalau kita tanah sekarang di sawah itu diganti kafe. Nah, sekarang banyak sekali nanam padi tapi tanam pondasi. Nah, terutama ini kan di Sleman ini banyak sekali TKD ya, atau tanah kas desa. Nah, ini kita manfaatin ya. Kita manfaatin untuk apa? Untuk pertanian gitu, seperti itu ya, agar anak cucu kita ya bisa merasakan seperti itu. Nah, itu dari pertanian, Bang. Kita kasih reward ya, kita ajari mereka para petani milenial, caranya sudah tahu, kita modali. Selain kita modali, bagaimana cara menjualnya? Ya, ini kerjasama dengan UMKM, Bang. Ya, UMKM. Nah, UMKM kita juga didorong ya. Bagaimana mereka bisa berjalan dengan lancar, yaitu terutama dengan cara-caranya, dengan legalitas mereka. Contohnya misalkan dengan sertifikat halal, ya, dengan apa misalkan kalau makanan minuman misalkan dengan PIRT atau BP POM ya, badan apa namanya, BPOM seperti itu ya. Dan bahkan kalau tingkatnya sudah internasional kan kita bisa untuk makanan itu ada HACP gitu ya, dan yang lain-lain seperti itu ya. Kita akan dorong ya, selain dari pertanian tadi ya, petani milenial, hasilnya nanti dijual oleh para UMKM ini. Nah, UMKM ini dia yang akan berusaha untuk mencari take overnya atau pembelinya, buyernya seperti itu. Nah, ini adalah bidang saya. Bidang saya S2-nya adalah perdagangan internasional. Selain kita nanti menjual di dalam negeri, kita mencoba untuk ke luar negeri seperti itu. Banyak sekali apa ya, hasil-hasil pertanian di Sleman ini itu bisa kita pasarkan di dunia internasional seperti itu. Nah, itu dari perekonomian dan pertanian ya. Nah, selanjutnya itu dari sisi pendidikan, Bang. Nah, ini saya concern sekali juga dengan pendidikan ya. Ini bagaimana saya nanti akan mendorong ya, mencoba mendorong bagaimana dari guru-guru yang non formal terutama ya. Karena kalau di guru formal ini sudah ada anggarannya dan sudah cukup ya, sudah ada gaji mereka. Tapi yang non formal ini yang harus kita perhatikan ya. Terutama adalah misalkan para pendidik agama gitu ya, pendidik agama Islam misalkan di TPA, TPQ ya, Taman Pendidikan Al-Quran, atau di di agama Kristen, Katolik dan yang lain-lainnya mungkin ada di sana gitu ya, kita tidak tahu ya. Itu semua harus kita fasilitasi, pemerintah harus hadir di sana agar mereka bisa mencerdaskan anak-anak kita. Karena mungkin berapa persen ya anak-anak kita yang sekolah di formal, tapi yang di dunia formal non formal juga kan banyak gitu ya, seperti itu. Itu Bang, kita konsentrasi di untuk di pendidik ya, seperti itu. Okay. Nah, selain itu juga ada Bang sebenarnya. Jadi agar muncul bibit-bibit unggul yang ada di Sleman, anak-anak kita, itu kita beri mereka beasiswa ya. Beasiswa mereka dari SD ya, atau dari MI ya, dari SD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan atas, dan bahkan sampai universitas, kita konsentrasi di sana. Kira-kira kita dorong ya sekolah-sekolah yang punya bibit-bibit unggul itu agar mereka tetap mendorong muridnya itu agar bersekolah sampai jenjang tinggi. Dan bahkan pemerintah Sleman khususnya ini harus hadir ya. Kita harus bangga ketika misalkan anak-anak kita dari Sleman itu bisa mengenyam pendidikan sekolah, pendidikan tinggi ya, kuliah itu misalkan sampai S1, S2, bahkan S3. Subhanallah, ini ketika misalkan kita bisa fokus di sana dan kita bisa melahirkan beberapa anak Sleman yang sudah jadi doktor misalkan, bahkan di luar negeri, ini harus kita kasih jalan mereka, kita fasilitasi dan bahkan kita kasih beasiswa seperti itu. Itu di dunia pendidikan Bang. Nah, tadi udah ya, dunia pendidikan, kesehatan, ekonomi, terus sama pertanian. Ini satu lagi Bang, ada yang kelewat ini, ketinggalan. Satu lagi ini dunia ini Bang, seni dan budaya. Nah, ini juga terkait kita bagaimana kita bisa menarik
uang dari luar Sleman biar bisa masuk Sleman. Selain dari perekonomian tadi ya, dari hasil pertanian, kita juga harus memikirkan desa wisata, Bang. Ya, desa wisata kita sinkronkan dengan kesenian dan kebudayaan yang ada di Sleman gitu ya. Contoh misalkan kayak gamelan, seni gamelan, jatilan, itu harus kita kembangkan ya. Atau desa-desa wisata harus kita sokong, negara harus hadir di sana, seperti itu ya. Ya nanti ketika misalkan saya jadi dewan, saya akan juga mencoba untuk fokus ya di desa wisata dan kesenian seperti itu, Bang. Bang lebihnya. Oke, cukup banyak program yang saya kira realistis ya. Iya. Nanti kedepannya mudah-mudahan ini setelah jenengan sudah jadi anggota dewan, program-program itu bisa terlaksana. Amin, ya. amin. Terutama karena anggota dewan ini kan mantau ya. Iya. Kinerja pemerintah. Iya. Ya. Mengawasi ya. Palingnya jenengan kira sudah paham ya. Iya. Artinya apakah program-program itu betul-betul terlaksana nggak? Iya. Dekat sampai nanti mungkin ketika ada persoalan di masyarakat. Iya. Bisa menampung dan mendampingi mereka untuk bisa meminta kepada pemerintah ya, untuk melaksanakan program-program yang sudah ditetapkan. Oke, saya kira yang terakhir ini, Bang, sebagai closing statement untuk podcast kali ini, kira-kira kata kunci apa yang bisa menjadi pengingat calon pemilih untuk memilih jenengan sebagai wakil mereka gitu. Iya. Baik, pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, khususnya warga Sleman, jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 itu adalah hari yang sangat bersejarah ketika kita akan memilih calon-calon dewan kita atau calon pemimpin kita. Jangan lupa untuk warga Sleman ya, khususnya Dapil 2, daerah pilihan 2, yaitu Kecamatan Ngaglik, Pakem, dan Kecamatan Cangkringan ya. Sekarang namanya ganti, Bang, Kapanewon. Kapanewon Ngaglik, Kapanewon Pakem, dan Kapanewon Cangkringan ya. Jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 pilih caleg Kabupaten Sleman dari PKS ya, dari PKS itu nomor 8, partai nomor 8, dan nomor urutnya adalah nomor urut 7 ya. Nomor urut 7 paling bawah sendiri ngisor dewe ya, ngisor dewe, nama Muhammad sendiri, seperti itu ya, Muhammad Nasihuddin ya. Monggo silahkan untuk para pemirsa, kita sama-sama berbondong-bondong ke TPS masing-masing untuk memilih PKS nomor urut 7 untuk Dapil 2. Seperti itu. Untuk menjadikan warga Sleman berbahagia. Oke. Terima kasih, Mas Erha. Baik, terima kasih Mas Anas. Iya. Mudah-mudahan pas tanggal 14 Februari 2024 bukan hari kasih sayang, tapi hari kasih suara. Iya, hari kasih suara. Kasih suara untuk Mas Anas supaya masyarakat Sleman bahagia. Iya. Gitu ya. Intinya adalah masyarakat Sleman bahagia. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya dengan caleg-caleg dari Ngaglik yang ingin menginformasikan kepada para calon pemilih untuk memilih caleg-caleg PKS ini jauh lebih mantap lagi ya, karena sudah tahu profilnya secara lengkap. Mantap. Baik, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PKS Pembela Rakyat.